Baik, shalom semuanya. Selamat tahun baru ya. Masih kata Pak Ketut beberapa belum pulang dari libur, beberapa baru libur ya, baru pergi libur. Oke, baik saudara, hari ini saya akan berbicara di bawah tema dipelihara oleh Tuhan. Teksnya agak panjang tapi kita akan tetap membacanya. Ulangan 11. Jadi kamu harus berpegang pada seluruh perintah yang kusampaikan padamu pada hari ini, supaya kamu kuat untuk memasuki serta menduduki negeri kemana kamu pergi mendudukinya, dan supaya lanjut umurmu di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, untuk memberikannya kepada mereka dan kepada keturunan mereka suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Sebab negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya bukanlah negeri seperti tanah Mesir dari mana kamu keluar, yang setelah ditabur dengan benih harus kau airi dengan jerih payah seakan-akan kebun sayur. Tetapi negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya ialah negeri yang bergunung-gunung dan berlembah-lembah, dan yang mendapat air sebanyak hujan yang turun dari langit. Suatu negeri yang dipelihara oleh Tuhan Allahmu. Mata Tuhan Allahmu tetap mengawasinya dari awal sampai akhir tahun. Jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengar perintah yang kusampaikan padamu pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu, maka Dia akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya, hujan awal dan hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu dan minyakmu. Dan Dia akan memberikan rumput di padangmu untuk hewanmu, sehingga engkau dapat makan dan menjadi kenyang. Hati-hatilah supaya jangan hatimu terbujuk sehingga kamu menyimpang dengan beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya. Jika demikian, maka aku akan bangkit murka Tuhan terhadap kamu, dan Dia akan menutup langit sehingga tidak ada hujan dan tanah tidak mengeluarkan hasil, lalu kamu lenyap dengan cepat dari negeri yang baik yang diberikan Tuhan padamu. Tetapi kamu harus menaruh perkataanku ini dalam hatimu, dalam jiwamu. Kamu harus mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu. Haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Kamu harus mengajarkan pada anak-anakmu dengan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, apabila engkau bangun. Engkau harus menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu, supaya panjang umurmu dan umur anak-anakmu di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, untuk memberikan pada mereka selama ada langit di atas bumi. Sebab jika kamu sungguh-sungguh berpegang pada perintah yang kusampaikan padamu untuk dilakukan, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut segala jalan yang ditunjukkan, dengan berpaut padanya, maka Tuhan akan menghalau segala bangsa ini di hadapanmu, sehingga kamu menduduki daerah bangsa-bangsa ini dari hadapanmu, sehingga kamu menduduki daerah bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu. Setiap tempat yang diinjak oleh telapak kakimu, kamulah yang akan memilikinya, mulai dari padang gurun sampai gunung Libanon, dan dari sungai itu, yakni sungai Efrat, sampai laut sebelah barat akan menjadi daerahmu. Tidak ada yang dapat bertahan menghadapi kamu. Tuhan Allahmu akan membuat seluruh negeri yang kau injak menjadi gemetar, takut padamu, seperti yang dijanjikan Tuhan padamu. Lihatlah, aku memperhadapkan padamu hari ini berkat dan kutuk. Berkat apabila kamu mendengar perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan padamu hari ini. Kutuk jika kamu tidak mendengar perintah Tuhan Allahmu, menyimpang dari jalan yang kuperintahkan padamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal. Jadi apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau ke negeri yang engkau masuki untuk mendudukinya, maka haruslah engkau mengucap berkat di atas gunung Gerizim dan kutuk di atas gunung Ebal. Bukankah keduanya terletak di sebelah barat sungai Yordan, di belakang jalan raya sebelah matahari terbenam, di negeri orang Kanaan yang diam di Araba Yordan, di tentangan Gilgal dekat pohon-pohon terbantin di More? Sebab kamu ini sebentar lagi hendak menyeberang sungai Yordan untuk memasuki menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Dan bila kamu akan menduduki dan mendiaminya, maka haruslah kamu melakukan dengan setia segala ketetapan dan peraturan yang kupaparkan padamu hari ini. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, tema hari ini adalah dipelihara oleh Tuhan. Nah, tema ini saya angkat dari ayat 12. Kalau saudara lihat ayat 12 itu ada di sana ada kata-kata di next slide-nya ya, dipelihara oleh Tuhan. Itu yang menjadi tema saya.
Nah, saudara, teks yang kita baca panjang lebar ini sebenarnya adalah firman Tuhan lewat Musa kepada bangsa Israel ketika mereka memasuki babak baru hidup mereka. Karena kita tahu setelah mereka keluar dari Mesir, mereka berputar-putar panjang sekali, ya, selama 40 tahun. Bahkan dari semua yang keluar dari Mesir itu mati semua di padang gurun. Hanya 3 orang yang masuk saja ke tanah Kanaan itu, dan semuanya mati di padang gurun. Karena itu maka yang masuk ke dalam tanah Kanaan ini adalah generasi yang lahir di padang gurun. Karena mereka lahir di padang gurun, mereka tidak tahu lagi peristiwa-peristiwa dulu waktu keluar dari Mesir itu bagaimana. Karena itulah maka Musa perlu memberitahu ulang dan kadang-kadang cerita ulang. Karena kalau generasi pertama pasti tahu cerita semua, tapi karena generasi pertama mati semua, tinggal generasi kedua lahirnya di padang gurun tidak tahu semua peristiwanya, maka perlu ada pemberitaan ulang. Karena pemberitaan ulanglah makanya kitab itu disebut kitab Ulangan. Gitu ya. Dulu saya waktu sekolah saya kira Ulangan tuh ujian. Ya, apa yang nama kitab ini ya? Nah, atau dalam bahasa Inggris Deuteronomy, Deutero itu adalah kedua, Nomos itu adalah hukum kedua. Setelah Protonomi yang diberikan untuk generasi pertama, maka Deuteronomy diberikan kepada generasi yang kedua. Nah, setelah putar-putar selama 40 tahun, sekarang mereka sudah di ujung. Segera meninggalkan padang gurun dan segera masuk ke dalam tanah Kanaan. Jadi ini sudah mulai babak baru. Babak pertama keluar dari Mesir sampai perbatasan. Sekarang mau masuk ke dalam tanah Kanaan. Ini berarti babak baru, ya. Kalau kita lihat ayat 31 dikatakan begini. Sebab kamu ini sebentar lagi menyeberang sungai Yordan untuk memasuki dan menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Kamu sebentar lagi akan masuk. Maka firman ini datang panjang lebar ini tujuannya apa? Mempersiapkan mereka untuk masuk dalam kehidupan atau babak baru kehidupan mereka. Nah, kita juga baru selesai babak lama, babak 2025 ya. Baru mau masuk ya, atau sudah masuk beberapa hari babak baru tahun 2026. Karena itu firman Tuhan yang diberikan kepada Israel ini itu juga relevan bagi kita. Pesan-pesannya walaupun beberapa mungkin tidak relevan dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Nah, bacaan yang panjang lebar ini sebenarnya membicarakan 2 hal penting di situ. Pertama, mari kita lihat ada janji berkat dari Tuhan. Kalau kita baca baik-baik sekian banyak ayat itu sebenarnya waktu mereka mau masuk babak baru hidup mereka itu Tuhan janjikan berkat. Nah, berkat apa saja bagi mereka? Pertama, Tuhan akan memberikan tanah yang sangat baik pada mereka. Ya, lihat ayat 9, ayat 10. Untuk memberikannya kepada mereka dan kepada keturunan mereka suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Sebab negeri itu kemana engkau masuk untuk mendudukinya bukanlah negeri seperti tanah Mesir di mana kamu keluar, dan seterusnya. Saudara, Tuhan janji kasih mereka tanah yang sangat baik, tanah yang bagus. Dan tanah yang baik, tanah yang bagus ini itu dijelaskan dengan 2 istilah. Istilah pertama adalah negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Saudara, negeri yang berlimpah susu dan madu, istilah ini muncul 20 kali di dalam seluruh perjanjian lama. Dan kata-kata susu dan madu itu tidak harus berarti harfiah bahwa betul-betul di sana ada susunya, ada madunya. Maksudnya adalah bahwa negeri itu begitu subur. Nah, beberapa orang mengatakan bahwa negeri itu tidak terlalu subur karena telah terjadi beberapa kali kelaparan di sana yang dicatat dalam kitab Kejadian dan Keluaran. Dan karena itu mereka beranggapan bahwa istilah negeri yang berlimpah dengan susu dan madu itu hanya sebuah istilah umum untuk wilayah yang sifatnya hiperbola. Ya, saya nggak tahu Surabaya itu biasanya kan kota-kota itu ada istilahnya sendiri ya. Apa aman itu singkatan dari apa? Adil, makmur dan apa? Nah, kayak Kupang begitu ya.
Kupang itu kota, disebut gelarnya itu adalah Kupang itu kota kasih. Kupang itu aman, sehat, indah, bersih. Tapi kan belum tentu bersih, belum tentu aman. Itu hanya istilah untuk satu gambaran, tapi sebenarnya bersifat hiperbola. Nah, ada yang menafsirkan negeri yang berlimpah susu dan madu itu tidak harfiah begitu. Itu hanyalah suatu gambaran hiperbola tentang tanah itu. Tapi saya kira deskripsi, ungkapan-ungkapan dalam banyak ayat itu tidak mendukung pandangan demikian. Mari coba lihat Bilangan 13:27. Kamu sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Berarti dibuktikan dengan hasilnya ada. 31 ayat 20. Sebab aku akan membawa mereka ke tanah yang kujanjikan, yaitu tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Mereka akan makan kenyang dan menjadi gemuk. Ada hasilnya, makan kenyang dan jadi gemuk. Pasal 11 ayat 15. Dia akan memberi rumput di padangmu untuk hewanmu, sehingga engkau dapat makan dan menjadi kenyang. Gambaran kelimpahan. Yeskel 20. Pada hari itu aku bersumpah kepada mereka untuk membawa mereka dari tanah Mesir ke tanah yang kupilih baginya, negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, tanah yang permai di antara semua negeri. Istilah tanah yang permai di antara semua negeri ini jelas menunjukkan bahwa memang wilayah Kanaan yang diberikan kepadanya itu wilayah yang subur. Kalau kita bandingkan dengan Yeskel 20 ayat 6 ini dalam terjemahan Indonesia sehari-hari, dia bilang negeri itu kaya dan subur, tanah yang paling baik di seluruh dunia. Wilayah Kanaan wilayah yang paling subur dari seluruh wilayah di dunia. Sesubur apa? Nah, Bilangan 13 kata-kata, dan inilah hasilnya. Hasil yang mana? Hasil yang mereka ambil dari tanah itu. Coba geser ke ayat 23, tapi dalam Indonesia sehari-hari. Lalu tibalah mereka di lembah Eskol. Di situ mereka memotong seranting buah anggur yang begitu berat, sehingga harus dipikul dengan sebatang kayu oleh 2 orang. Mereka membawa juga beberapa buah delima dan buah ara. Saudara, seranting buah anggur begitu berat sampai harus pikul dengan kayu oleh 2 orang. Ini satu ranting. Mungkin dapat gambaran kayak begini. Begitu anggurnya begitu. Ya, betapa suburnya wilayah itu. Jadi Tuhan memberikan wilayah yang sangat subur kepada umatnya. Dan ini sebuah berkat yang luar biasa bagi Israel yang segera masuk babak baru hidup mereka. Berkat yang luar biasa. Ya. Gambaran pertama dari tanah yang subur ini digambarkan dengan limpah susu dan madu. Tapi ada gambaran kedua. Gambaran kedua adalah bukanlah seperti tanah Mesir. Coba lihat ayat 10. Sebab negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya bukanlah negeri seperti tanah Mesir. Saudara, Kanaan dikatakan tidak seperti Mesir. Sementara Mesir sendiri bukan negeri jelek. Mesir sendiri itu negeri subur. Saudara tahu ketika seluruh Kanaan pada waktu itu, wilayah waktu itu kelaparan, hanya Mesir yang hidup kan? Itulah sebabnya Tuhan utus Yusuf pergi ke sana kan? Siapkan segala macam. Berarti Mesir sendiri itu subur. Sementara saudara, istilah negeri yang limpah dengan susu dan madu itu bukan hanya Kanaan. Mesir pun pernah mendapatkan istilah itu. Coba lihat Bilangan 16:13. Belum cukupkah bahwa engkau memimpin kami keluar dari suatu negeri yang limpah-limpah dengan susu dan madu dan membiarkan kami mati di padang gurun? Artinya Mesir pun itu mendapatkan istilah negeri yang limpah dengan susu dan madu. Berarti Mesir itu subur. Nah, kalau Mesir saja sudah limpah dengan susu dan madu begitu subur, tapi Tuhan janjikan untuk Kanaan yang limpah dengan susu dan madu tidak seperti Mesir. Artinya apa? Sesubur-suburnya Mesir masih kalah.
Pak Esra tuh pinter ya. Ya, Pak Ketut pintar, tidak seperti Pak Esra. Artinya Pak Ketutnya jauh. Memang pintar, sama-sama pintar, tapi di atas tuh. Nah, kira-kira ilustrasinya begitu. Dia cantik ya. Dia cantik. Dia cantik itu tidak seperti ini. Artinya yang sana lebih cantik. Yang Mesir limpah susu dan madu, yang ini limpah susu dan madu. Tapi ada keterangan tidak seperti Mesir. Artinya sesubur-suburnya Mesir masih kalah dibandingkan dengan yang Tuhan kasih. Nah, bedanya di mana dengan Mesir? Saudara lihat kembali ayat 10. Sebab negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya bukanlah negeri seperti tanah Mesir. Lalu digambarkan, dari mana kamu keluar yang setelah ditabur dengan benih harus kau airi dengan jerih payah seakan-akan kebun sayur. Maksudnya itu bagaimana? Nah, ini mungkin lebih jelas kalau kita lihat dalam terjemahan King James ya. Nah, setelah kata-kata yang mirip sama, tapi khusus bagian kau airi dengan jerih payah, itu dikasih dalam King James itu terjemahan harfiahnya, ketika kamu mengairinya dengan kakimu. Negeri Kanaan yang akan kamu terima tidak seperti Mesir. Mesir itu memang subur, ya. Tapi setelah kamu tabur benih, kamu mesti airi dia dengan kakimu. Maksudnya bagaimana? Para penafsir mengatakan begini. Karena Mesir itu, saudara, Mesir itu tidak pernah ada hujan. Tapi bagaimana bisa subur? Dari meluapnya sungai Nil. Tapi kalau dia bergantung pada sungai Nil, dia tidak bisa menutupi dan mengairi seluruh wilayah. Karena itu kalau mereka sudah bikin kebun di sana, bagaimana supaya subur di sana? Mereka harus bikin sistem irigasi. Irigasi dari sungai Mesir, sungai Nil itu masuk ke sana ke kebun. Tetapi setelah itu mereka perlu bikin got-got untuk mengairi air. Jadi mereka pakai kaki, buka begini, got air mengalir. Setelah itu tutup kembali, buka got baru. Ya, air masuk lagi, buka baru lagi. Ini gini. Itulah sebabnya dikatakan jerih payah. Jadi Mesir memang subur, tapi dari sungai Nil, tapi itu butuh kerja keras supaya kamu tanam di sini. Kamu harus berpikir bagaimana air dari Nil itu lari ke sini. Kalau kamu bangun di sana, bagaimana air dari Nil ke sana? Kalau kamu bangun di sana, bagaimana kamu pikir air dari Nil ke sana? Artinya sekalipun atau sesubur-suburnya wilayah itu bergantung dari Nil, kamu sendiri harus berjuang kerja sedemikian rupa mengatur sistem irigasi. Bagaimana dengan Kanaan? Ya, lihat ayat 11. Tetapi negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya ialah negeri yang bergunung-gunung dan berlembah-lembah. Sekarang, kalau dia gunung dan lembah, turunkan air ke lembah gampang, ke gunung. Negeri ini bergunung-gunung dan berlembah, tapi dapat air dari mana? Yang mendapat air sebanyak hujan dari langit. Dia akan memberikan hujan untuk tanamu pada masanya, hujan awal, hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu, dan minyakmu. Kalau begitu, ini beda dengan Mesir kan? Kalau Mesir, mereka harus pikir bagaimana caranya air dari Nil mengalir ke sana. Kalau negeri ini, lu nggak usah khawatir. Di gunung, Tuhan kasih hujan. Di lembah, Tuhan kasih hujan. Di sana, kiri kanan seluruh wilayah itu Tuhan kasih hujan. Hujannya 2 kali. Hujan awal, ini pada musim gugur untuk mengemburkan tanah. Tapi hujan akhir, itu hujan musim semi di akhir musim. Ini supaya bulir-bulirnya itu bisa, gandum itu tumbuh. Maka kira-kira enak mana sama Mesir sama Kanaan? Kanaan ya. Tuhan siram sendiri, ya, luar biasa. Berarti di sini kita bisa lihat memang Mesir luar biasa, tapi masih kalah dari Kanaan. Dan Tuhan memberikan Kanaan kepada umatnya. Berkatnya besar ya, luar biasa. Itu berkat pertama. Sekarang berkat kedua. Tuhan akan memberikan seluruh tanah Kanaan pada mereka.
Ayat 23. Maka Tuhan akan menghalau segala bangsa ini dari hadapanmu, sehingga kamu menduduki daerah bangsa-bangsa yang lebih besar, lebih kuat daripadamu. Setiap tempat yang diinjak oleh telapak kaki, kamulah yang akan memilikinya. Mulai dari padang gurun sampai gunung Libanon, dan sungai itu, yakni sungai Efrat sampai laut seberang barat, menjadi daerahmu. Tidak ada yang dapat bertahan menghadapi kamu. Tuhan Allahmu membuat seluruh negeri yang kau injak menjadi gemetar, takut padamu, seperti yang dijanjikan Tuhan. Seluruh tempat yang diinjak kakimu diberikan padamu. Ini menjadi dasar yang salah bagi beberapa orang untuk berpikir kalau kita injak tanah tempat pelacuran, maka tempat pelacuran itu akan dimenangkan. Kalau kita pergi injak kaki di masjid, maka masjid akan berubah jadi gereja. Nah, dari dasar itu ada banyak orang yang pergi di mana-mana injak, klaim. Nanti sebentar saya akan jelaskan hal ini, ya. Tetapi, saudara, di sini kita bisa lihat bahwa apakah memang dari sini artinya bahwa tempat manapun yang diinjak oleh Israel pasti akan jadi milik mereka? Tidak. Kenyataannya tidak. Dan ingat bahwa memang janji Tuhan begitu, tapi janji itu akan diinjak olehmu, tapi diberikan batasan. Coba lihat ya, kita bandingkan dengan Yosua. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu diberikan pada kamu, seperti yang telah kujanjikan pada Musa. Lalu ada batasnya. Dari padang gurun dan dari gunung Libanon, sebelah sana sampai ke sungai besar, sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar, sebelah matahari terbenam, semua itu akan menjadi daerahmu. Berarti memang semua tempat akan diberikan padamu yang kamu injak, tetapi ada batasnya. Kalau kamu injak di luar batas itu, ya tidak diberikan padamu. Karena kita tahu juga ada yang wilayah yang tidak diberikan kepada Israel pada waktu itu. Kapan ayat ini tergenapi? Zaman Salomo. Kalau saudara pelajari geografi Israel zaman Salomo, ini mencakup seluruh wilayah ini. Ya. Oke, sekarang janji yang ketiga. Tuhan akan memberikan panjang umur pada mereka. Ayat 9. Supaya lanjut umurmu di tanah yang dijanjikan Tuhan. Ayat 21. Supaya panjang umurmu untuk anak-anakmu di tanah yang dijanjikan Tuhan. Panjang umurmu di tanah yang dijanjikan. Tanah yang mana? Tanah Kanaan. Kalau kita tidak tinggal di Kanaan tapi di Surabaya, cocok nggak ayat itu? Cocok nggak ayat itu? Kayaknya diterapkan pada orang Kristen nggak cocok ya. Karena itu pada waktu Paulus mengutip ayat ini untuk orang Kristen, Paulus bikin modifikasi. Efesus 6. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah satu perintah yang penting seperti nyata dari janji ini. Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di mana? Di bumi. Kalau di Ulangan 5 ayat 16, di tanah yang diberikan Tuhan Allah padamu. Maksudnya Paulus sadar bahwa kalau untuk Israel di tanah yang diberikan Tuhan Allah padamu. Tapi kalau orang Kristennya di Surabaya, di Jakarta, di Papua sana, ya bagaimana ayat itu cocok? Maka Paulus mengubah kata-kata itu menjadi panjang umurmu di bumi. Jadi ada berkat tersendiri, ada panjang umur. Nah, tapi kenapa ya banyak orang percaya mati muda ya? Nah ini nanti akan saya jelaskan ini. Tetapi ingat bahwa apakah memang umur itu bisa dipanjangkan? Sebenarnya dari banyak ayat Alkitab kita tahu bahwa Tuhan itu sudah menetapkan batas umur setiap orang. Kau tentukan batas umurku dalam sejumlah ayat itu. Matius pasal 6 bilang bahwa ya tidak seorang pun yang dapat menambah sehasta saja dari jalan hidupnya. Artinya sebenarnya Tuhan itu sudah menetapkan umur kita berapa masing-masing ini. Ya, oh ini 75 tahun, maka pas mati 75, tidak bisa jadi 76, tidak bisa jadi 74. Masing-masing orang mati pada hari umur yang Tuhan tetapkan. Tapi kenapa ada kasus diperpanjang usianya sampai 15 tahun ya? Itu kan jadi panjang Pak. Itu berarti dia mati, harusnya mati di
di sini, tapi lebih dari sini. Ya saudara, kita lihat dari kacamata manusia, lihat dari kacamata Tuhan. Kalau Tuhan sudah tetapkan dia mati di sini, dan Tuhan mau dia mati di sini memang. Kenapa Tuhan utusnya saya? Suruh dia berdoa. Habis berdoa, siapa yang panjangkan? Semua ini dalam skenario Tuhan. Tergantung kacamata. Gitu. Kalau saya membuat sebuah film, lalu saya main di dalamnya, saya mau pergi. Begitu saya mau pergi, ada telepon bunyi. Begitu telepon bunyi, saya nggak jadi pergi, saya ngobrol di sini 2 jam. Nggak jadi pergi. Menurut kacamata saudara, Pak Esra mau pergi, akhirnya batal pergi. Ada perubahan dari pergi menjadi tidak pergi dan terima telepon. Tapi dari saya yang bikin skenario itu, saya sutradaranya, saya ikut mainnya. Itu saya memang mau pergi, tidak jadi pergi, lalu akhirnya ngobrol. Itu sudah skenario saya. Maka tidak ada perubahan dalam skenario. Perubahan itu dari sudut pandang penonton. Tuhan yang menetapkan segala sesuatu. Kalau memang dia sudah menetapkan setiap orang mati di sini, kenapa ada istilah panjang? Itu dari sudut pandang manusia. Kalau kamu taat, Tuhan akan berkati kamu. Sehingga dari kacamata manusia, umur yang panjang ya. Tapi kalau kamu tidak taat, Tuhan hukum, bahkan Tuhan bisa hukum mati. Kamu buat salah, umur 17, Tuhan hukum mati kamu umur 17. Kacamata manusia, sayang ya, baru 17, sudah mati. Kayaknya Tuhan perpendek umurnya. Ya. Nah, dari itu dari sudut pandang manusia. Nah, sekarang mari kita lihat 3 berkat ini. Berkat pertama, Tuhan kasih daerah tanah yang subur sekali. Kedua, setiap tempat yang diinjak akan diberikan padamu. Ketiga, umur panjang di tanah yang dijanjikan Tuhan. Sekarang pertanyaannya, ya, ini relevan nggak bagi kita orang Kristen? Kayaknya nggak ya. Apa urusannya kita dengan tanah Kanaan? Apa urusan dengan tanah diinjak di sana jadi milik kita? Apa urusannya dengan umur panjang? Mungkin umur panjang bisa, tapi umur panjang tak selamanya jadi berkat ya. Bahkan Paulus bilang, kalau aku hidup untuk Kristus, mati keuntungan. Ya, berarti kelihatannya ada yang berubah di sini. Ya, kalau kita melihat semua berkat yang diberikan ini, sepertinya berkat dapat tanah yang subur, lalu dapat wilayah, lalu panjang umur, kayaknya berkatnya jasmani semua ya. Ya, itu berkat-berkat jasmani dan rasanya tidak terlalu relevan dengan kita. Tapi disinilah kita harus melihat ada sebuah perubahan paradigma PL dan PB. Saudara jangan bilang, firman Tuhan kekal selama-lamanya, harus sama. Tidak. Firman Tuhan kekal, tapi kadang-kadang wahyu yang sifatnya progresif Tuhan kasih pelan-pelan. Coba, saya ambil contoh. Kalau saudara berdosa, kira-kira Roh Kudus tinggalkan saudara atau tidak? Hari ini. Kalau Roh Kudusnya tinggalkan saudara, maka janji Tuhan Yesus salah. Dia akan menyertai kamu selama-lamanya. Tapi kalau memang Roh Kudus tidak tinggalkan, kenapa begitu Saul berdosa, lalu Roh Tuhan mundur daripada dia? Kenapa setelah Daud berzina dia bilang, ya Tuhan jangan ambil rohmu daripada? Artinya pekerjaan Roh Kudus dalam PL dan PB berbeda. Di dalam perjanjian lama Tuhan kasih Roh Kudus, bahkan orang tidak percaya pun Tuhan bisa kasih Roh Kudus. Untuk apa? Untuk melaksanakan apa yang Tuhan mau. Makanya Raja Kores itu kafir, tapi dia diurapi dengan Roh Kudus untuk melakukan kehendak Tuhan. Saul itu orang jahat, tapi ternyata Roh Tuhan hinggap pada dia untuk melaksanakan kehendak Tuhan. Tapi begitu Saulnya jahat, Tuhan tarik rohnya. Berarti di dalam perjanjian lama, roh diberikan itu tidak permanen, dan kedua, tidak berkaitan dengan keselamatan. Orang bisa dapat Roh Kudus, tapi mati tetap masuk neraka. Tapi di dalam perjanjian baru, konsep itu berubah. Waktu kamu percaya Yesus, kamu diberikan roh. Dan sekali roh itu masuk ke kamu, roh itu tidak pernah ditarik kembali. Dia akan menyertai kamu selama-lamanya. Sekarang kalau roh sudah masuk di Pak Bambang, bagaimana kalau Pak Bambang berbuat dosa? Apakah roh akan pergi? Tidak. Bagaimana kalau Pak Bambang berdosa terus? Roh akan berduka di dalam diri Pak Bambang. Makanya dia bilang, janganlah kamu menduka citakan Roh Kudus.
Berarti rohnya tetap di dalam, yes, tidak pergi ya, tapi rohnya berduka. Kalau rohnya berduka, roh itu roh yang memberikan sukacita. Kalau pribadi yang memberikan sukacita, didukacitakan, dia menahan pekerjaannya yang baik di dalam diri kita, maka orang yang terus berdosa, bagaimana bisa dapat sukacita? Sumber sukacitanya sedang berduka. Kalau begitu, sama-sama Roh Kudus. Tapi di Perjanjian Lama, konsep pekerjaan Roh Kudus itu menjadi berbeda dan disempurnakan dalam Perjanjian Baru. Oke, paham? Sekarang konsep berkat juga begitu. Berkatnya ada, tetapi konsep berkat dalam PL itu diubah dan disempurnakan di dalam Perjanjian Baru. Kalau kita lihat berkat untuk Israel di PL, kayaknya berkatnya limpah ruah jasmani, ya. Walaupun ada berkat rohani, tapi berkat jasmani itu mendapatkan tekanan yang besar. Negeri yang subur, kamu injak mana tanah itu diberikan panjang umurmu. Kira-kira kalau berkat yang pertama itu yang di Israel itu diterapkan bagi kita orang Kristen, ada nggak orang Kristen miskin? Mestinya nggak ada ya. Ada nggak orang taat sama Tuhan miskin? Tapi ternyata banyak orang taat tapi miskin ya. Kalau ngikut Perjanjian Lama, kalau kamu taat Tuhan pasti umurmu panjang. Kita rata-rata orang mati sini kita ya wajar dia mati umur begitu. Itu umur berapa? Kita udah terima ya, memang sudah sampai saatnya. Umur berapa? Ya 70-80. Kalau orang mati 30 tahun, 30-an tahun, kayaknya mati terlalu cepat ya. Lalu Tuhan Yesus mati umur berapa? Kayaknya kena kutuk dia. Kan begitu. Sepertinya ada yang berubah. Sepertinya ada konsep yang berubah. Nah, pertama saudara, kita bisa lihat di dalam Perjanjian Lama, memang berkat jasmani itu ditonjolkan secara luar biasa dari banyak ayat. Ya. Maka janjinya berlimpah-limpah, kelimpahan. Tapi begitu masuk Perjanjian Baru, coba lihat 2 Korintus 9 ayat 6. Camkan ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Nah, ini sering dengar orang kota begitu ya. Karena itu berilah persembahan sebanyak-banyaknya kalau saudara mau diberkati, ya kan? Kasih 10 juta, Tuhan balas 100 juta. Kasih 100 juta, Tuhan kasih 1 miliar. Lalu orang berlomba-lomba kasih banyak supaya Tuhan kasih balik kan? Ya kan? Itu berdagang dengan Tuhan. Itu namanya cari cuan dengan Tuhan. Nah, ingat salah satu prinsip hermeneutik dasar, penafsiran Alkitab dasar, jangan pernah lepas ayat dari konteks. Konteks itu apa? Konteks itu adalah ikatan kalimat sebelumnya dan sesudah. Jadi waktu kamu mau memahami ayat 9, kamu jangan lupa ada ayat 1 sampai 8, lalu ayat 10 sampai 12. Itu akan menentukan artinya. Jangan artikan sendiri. Jangan ambil ayat 9 lari ke sana tapi lupa apa yang sebelumnya, apa yang sesudahnya, karena itu artinya di situ. Mungkin gambaran sederhana begini. Saya waktu kuliah dulu dengan Pak Ketut, kami dua pernah satu kamar, ya. Saya pernah bikin surat kepada, zaman dulu tuh belum ada HP, ya. Komunikasi dengan orang tua hanya pakai surat. Dan saudara, begitu mama saya baca surat dari saya, guling-guling di lantai sampai menangis-menangis. Kenapa? Karena saya bikin surat kepada mama saya. Mama, saya pelayanan di Surabaya. Waktu itu saya pelayanan dengan Kak Ketut, karena orang tua saya kenal Pak Ketut, ya. Saya pelayanan dengan Kak Ketut, tapi hari itu karena Kak Ketut ada urusan, saya pulang duluan, Mama. Saya pulang duluan, lalu sampai di alun-alun Malang, saya lihat ada beberapa orang Madura di situ. Lalu saya terdorong untuk menginjili mereka. Akhirnya saya pergi dan menginjili mereka, ya. Dan setelah itu saya injili mereka, ternyata mereka tersinggung, Mama.
Lalu mereka pukul saya. Lalu saya lari, mereka kejar saya dengan celurit, Mama. Lalu setelah itu saya terpojok, mereka ambil celurit, potong seperti ini, langsung saya tangkis begini, Mama. Akhirnya saya lihat ibu jari saya jatuh di lantai. Sampai di situ, saudara, Mama saya gemetar sambil menangis. Bapak saya lari, jadi Mama sudah gemetar. Ya. Nah, Bapak datang, Bapak baca terus. Bapak tenang saja, baca semuanya. Habis itu, baca lengkap. Ternyata setelah cerita panjang lebar, akhirnya ibu saya, jari saya jatuh. Nah, saya menangis sejari-jarinya. Tapi Mama, untung semua hanya mimpi. Nah, kenapa Mama saya sampai jatuh pingsan? Karena baca tidak sampai selesai. Dia stop hanya di ayat 12. Padahal justru yang menentukan ayat 13. Nah, baca Alkitab tidak boleh begitu. Harus konteksnya. Atau cerita lain ya. Mau hari kemerdekaan Indonesia. Lomba menyanyi, Pak Guru, Ibu Guru. Ayo menyanyi satu-satu. Ada anak kecil. Saya Bu Guru. 16 Agustus tahun 45. Indonesia merdeka itu 17 bukan 16. Ulang. 16 Agustus tahun. Baru lihat ini anak. Bodoh. Ya, 17 Agustus bukan 16. Ulang. 16 Agustus tahun. Agustus tahun keluar. Akhirnya dia keluar, tahu dia, Ibu, coba Ibu bisa dengar saya menyanyi sampai selesai, bagus ya. Ya coba kau dan terserah kau saja. Akhirnya dia kembali. 16 Agustus tahun 45. Besoknya hari kemerdekaan kita. Bener ya? Walaupun tidak sesuai dengan teks, tapi maksudnya dia benar. 16 besoknya hari kemerdekaan kita. Kenapa Ibu Guru marah-marah? Karena Ibu Guru tidak dengan sampai selesai. Gitu ya. Nah sekarang lihat ayat ini. Samkan ini, orang menabur sedikit akan menuai sedikit, orang menabur banyak akan menuai banyak. Yang biasa dipikirkan oleh banyak pendeta, banyak pengkhotbah apa? Nabur apa? Uang kan? Kayak apa? Kayak uang kan? Yang hanya dipikir hanya cuma uang saja, jasmani saja. Tapi ini kan ayat 6. 2 Korintus 9 ayat 6. Maju ke beberapa ayat, mulai ayat 8. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan dalam berbagai kebajikan. Bukan duit. Ya. Ayat 10. Dia menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Dia juga akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakan dan menumbuhkan apa? Buah-buah kebenaran. Apa itu buah kebenaran? Ini bukan jasmani, rohani. Ayat 11. Kamu akan diperkaya dalam segala macam. Bukan diperkaya duit. Diperkaya kemurahan. Apa artinya diperkaya kemurahan? Saya kutip kata-kata pendeta Raprap. Apa itu murah hati? Murah hati artinya hatinya murah. Ya kan? Kalau barang yang murah gampang didapat. Kalau mahal susah didapat. Ya kan? Jadi kalau hati Pak Bambang murah, maka hati Pak Bambang gampang saya dapat. Kalau hati Pak Bambang gampang saya dapat, isi dompetnya juga gampang saya dapat. Gitu ya. Tapi kalau isi dompetnya banyak tapi hatinya mahal, susah didapat. Ya. Nah, ini kemurahan hati. Kemurahan hati itu adalah kemampuan untuk memberi. Maka itu dimulai dari hati. Karena tidak semua orang memberi itu karena hati yang mengasihi, kan? Kalau saudara naik motor tidak pakai helm, ditilang polisi, dia minta 250.000. Apakah kamu memberikan 250.000 karena saudara mengasihi? Oh, bisa. Tidak. Kita polisi memaki dia, kan? Nah, jadi kemurahan hati. Banyak orang kaya hartanya, tapi hatinya dia tidak kaya dalam kemurahan. Tapi kalau orang kaya dalam kemurahan, isi dompet mungkin tidak terlalu banyak, tapi kaya kemurahan, maka dia suka memberi. Salah satu ciri dari orang murah hati itu adalah suka memberi, bukan dari kelimpahan. Tapi kalau orang
tidak kaya, miskin dalam kemurahan. Biar duitnya banyak, dia lihat kau mau mati di sini juga tidak tergerak sedikit. Nah, Tuhan akan membuat kamu diperkaya dalam segala kemurahan hati. Jadi saudara, sebenarnya kalau saudara gampang memberi pada orang, itu sebenarnya berkat dari Tuhan. Saudara sedang diberkati, diperkaya dengan kemurahan hati. Jadi jangan hanya mikir berapa yang saya dapat kalau saya kasih Tuhan 100 juta, kira-kira saya dapat berapa? Jangan hanya mikir itu. Kalau mikir begitu, itu otaknya hanya jasmani, hanya cuan. Tapi kita punya cuan yang rohani. Cuan yang rohani salah satunya adalah hati yang penuh dengan kemurahan untuk memberi pada orang. Ya, jadi mestinya yang pelit-pelit itu harus berdoa supaya, ya kan, supaya Tuhan memberikan berkatnya yang banyak supaya saudara punya kemurahan hati, ya, yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena iman. Saudara, coba saudara baca Alkitab baik-baik di surat 1 Petrus, Korintus dan sebagainya. Mereka jemaat-jemaat taat tapi rata-rata miskin. Ya, orang Yerusalem miskin. Itulah sebabnya Paulus pergi ke mana-mana. Dia berusaha mendorong jemaat yang lain, termasuk jemaat Makedonia, supaya mereka memberi, bantu kepada orang Yerusalem. Bahkan Paulus bersaksi bahwa mereka sebenarnya sangat miskin, tapi mereka kaya dalam kemurahan. Ya. Coba di Kisah Para Rasul kita baca ada jemaat-jemaat yang menjual tanahnya lalu bagi kepada orang miskin, kan? Berarti ada jemaat yang kaya, kan? Ya, maka dia bisa jual tanahnya, dia jual rumahnya seperti Ananias dan Safira untuk membagi kepada sesama yang miskin. Berarti ada yang miskin, kan? Ada. Tidak semua kaya. Kalau semua kaya, nggak perlu jual apa-apa bagi orang, kan? Berarti jemaat mula-mula ada yang kaya, ada yang miskin. Ya. Paulus itu, apakah dia kaya? Kalau dia kaya, dia tidak perlu kerja jadi tukang tenda untuk biaya pelayanan. Petrus, apakah dia kaya? Kalau dia kaya berarti dia omong kosong tuh, emas dan perak tidak ada padaku, padahal di rumah ada banyak. Itu kan Petrus omong kosong, kan? Artinya kita bisa lihat memang ada pergeseran berkat, konsep berkat. Di PL berkatnya jasmani berlimpah-limpah, tapi di PB 1 Timotius 6 ayat 8, asal ada makan dan pakaian cukuplah. Doa Bapa kami, berikanlah kami makan hari ini, berikanlah makanan 1 tahun ini yang berlimpah ruah, tidak cukuplah. Itu doa harian, berikanlah kami makanan hari ini secukupnya. Ada seorang penasihat bilang, kenapa minta hari ini? Kalau minta hari ini supaya apa? Tuhan kasih untuk hari ini, besok minta lagi, berdoa lagi. Kalau kau minta 1 tahun ini, artinya nanti berdoanya kapan? Tahun depan. Artinya Tuhan mau supaya kita bergantung pada Dia setiap hari. Jadi kita bisa melihat, pertanyaannya sekarang, kenapa Pak konsepnya berubah? Gini, karena orang di perjanjian lama, bagaimana mereka tahu Tuhan mengasihi mereka dengan berkat-berkat jasmani itu? Karena di perjanjian lama, berkat terbesar, kasih terbesar belum diberikan. Tapi begitu dalam perjanjian baru, wujud kasih terbesar, berkat terbesar itu sudah diberikan dalam Kristus. Maka pesona berkat jasmani itu menjadi bergeser. Ya, dulu Kristus belum datang, belum ada keselamatan bagi mereka dalam Kristus. Berkat jasmani diberikan supaya mereka bisa lihat kasih Allah. Tapi ternyata kita, Kristusnya sudah datang. Kalau kau lihat kasih Allah, jangan lihat isi dompetmu. Mau lihat kasih Allah, jangan lihat jumlah rekeningmu. Kalau kau mau lihat kasih Allah, lihat ke salib. Maka kau tahu, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Dia menyerahkan anaknya bagi saya. Itu. Nah, kalau sekarang saya lihat ke salib, saya tahu Tuhan sudah mengasihi saya. Maka meskipun duit saya tidak terlalu banyak, Tuhan tetap baik dan mengasihi saya. Tapi
Tapi kalau saya lihat ke salib dan saya lihat ke rekening, wih salib Tuhan mengasihi, lihat rekening juga banyak. Artinya Tuhan kasih saya berkat dan Tuhan mau saya kaya dalam kemurahan. Jadi orang Kristen tidak harus miskin, tapi sama juga tidak harus kaya. Maka jangan berpegang pada teologi kemakmuran, tapi jangan juga berpegang pada teologi kemelaratan. Ya, itu dua ekstrem. Ya kita bersama pada Tuhan saja, kita bekerja. Kalau Tuhan kita sudah berjuang, Tuhan kasih kita cukup. Tapi kalau Tuhan kasih kita lebih, artinya Tuhan mau supaya kita pun kaya dalam kemurahan. Ya. Nah, karena itu ini jadi rupanya cara Tuhan mengasihi itu beda di PL dan PB. Saya tidak punya anak, tapi sekarang saya dekat sekali dengan ponakan saya. Kemana-mana selalu dengan saya. Ya, terus bahkan kayaknya dia lebih cinta saya daripada bapak mamanya. Kemarin dia minta tidur dengan saya. Ya, jadi pokoknya sepanjang malam akhirnya saya jadi guru sekolah minggu lah. Ya, nah cerita segala macam sampai jam 3 baru kami tidur. Tapi tiba-tiba dia, Bapak besar, aku mau buang air besar. Ya, Bapak besar mandi tapi mau besar yang mandikan. Saya mandikan dia. Itu wujud kasih sayang saya waktu dia masih kecil. Tapi kira-kira waktu dia sudah umur 20, saya masih kasih mandi dia. Itu kayaknya saya bermasalah tuh ya. Artinya caranya Pak Ketut dan Ibu perlakukan ini Nanda dan adik-adik itu waktu kecil beda dengan sekarang. Apakah sudah tidak sayang? Bukan. Sayangnya diwujudkan dengan cara yang berbeda karena sudah dewasa. Israel Tuhan anggap anak-anak, maka kasih berkat jasmani baru mereka lihat, Tuhan mengasihi. Tapi orang Kristen Tuhan perlakukan sebagai dewasa, orang dewasa. Kasih Allah paling besar sudah disalib. Sekarang Tuhan kasih berkat jasmani karena kita masih hidup, Tuhan pasti kasih cukupkan kita. Itu tidak perlu dikhawatirkan, tapi tidak harus kaya. Kaya juga tidak salah, sepanjang kamu kaya. Bagaimana cara kamu kaya dan bagaimana kamu mempergunakan kekayaan, itu akan menentukan nilainya. Ya, jadi jangan patok sukses berarti kaya, uang. Tidak. Saya kutip kata-kata Edgar. Edgar bilang, kita menyerahkan kepada Bapa kita yang penuh kasih untuk menentukan apa yang menjadi kesuksesan kita itu. Kita tidak berkeras bahwa sukses itu harus berbentuk emas dan perak, daging rusa dan anggur. Kesuksesan dalam hal menaklukkan diri sendiri, sukses sebagai seorang yang melayani masyarakat, sukses dalam melayani generasi kita oleh kehendak Allah sebelum kita mati, itu jauh lebih baik daripada sukses sebuah pasukan penakluk wilayah orang lain yang dielu-elukan karena menang perang, padahal itu semua dicapai dengan darah dan korban manusia. Kamu bisa menaklukkan dirimu dari keinginan dagingmu, itu juga sukses. Kamu bisa bersyukur dalam segala hal yang kamu alami, itu juga sukses. Jangan patok bagi Tuhan. Pokoknya sukses adalah kalau duit banyak. Kalau duit tidak banyak berarti tidak sukses. Waktu acara reuni, saya duduk dengan teman-teman satu kelas. Tiba-tiba satu teman masuk pakai mobil. Lalu yang lain bilang, kayaknya dari kelas kita dia paling sukses ya. Kenapa? Karena dia pakai mobil. Yang lain pakai motor, yang lain pakai ojek. Maka suksesnya dinilai dari siapa datang pakai mobil. Tidak. Jangan patok Tuhan bahwa saya baru sukses hanya karena saya punya harta jasmani. Tidak. Edgar bilang lagi. Dan jelas bahwa semua ini hanya merupakan tipe dari sukses yang tetap menanti umat Allah yang taat. Tentu kesuksesan sementara bukan bentuk kesuksesan yang diinginkan dan diberikan sekarang. Banyak dari umat Allah terus miskin. Tapi bagaimanapun mereka sukses dalam kehidupan, pada waktu mereka mempunyai kasih karunia untuk menunjukkan roh yang puas di tengah-tengah sumber-sumber mereka yang terbatas, mereka sukses dalam mendemonstrasikan bahwa Allah itu serba mencukupi dan merupakan kesaksian terbaik bagi kenyataan dari agama di hadapan manusia. Pada waktu orang-orang kudus bisa bernyanyi bersama Habakuk, sekalipun pohon ara tidak berbunga, namun aku akan bersorak-sorai dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Mereka sebetulnya telah berhasil dalam hal-hal penting dalam hidupnya. Maksudnya Edgar begini, kamu mungkin tidak punya banyak duit, tapi kalau kamu bisa bersyukur dalam segala yang kamu punya, kamu sebenarnya sukses. Mungkin pohon ara tidak berbuah, pohon anggur tidak berbunga, kambing domba terhalau dari kurungan, sial rasanya.
Tapi kalau kamu bisa, sekalipun pohon ara tidak berbuah, pohon anggur tidak berbunga, kambing domba terhalau dari kurungan, ya, tapi aku akan beria-ria dalam Tuhan. Kamu betul-betul orang sukses. Ya, amin. Puji Tuhan, dapat berkat, duit banyak, puji Tuhan, itu berkat Tuhan, sukses. Tapi tahu-tahu ditipu orang juga bisa bersyukur, itu sukses itu. Orang ditipu orang, berapa banyak orang bisa bersyukur coba? Kita bisa mangkel, tapi kalau kita bisa bersyukur, kita orang sukses. Ya. Jadi Tuhan pasti tetap berkati kita. Hanya konsepnya berbeda. Ya. Oke, sekarang yang kedua, terakhir. Kalau memang mau diberkati seperti itu, syaratnya apa? Tuhan kasih berkat itu ada syaratnya. Pertama, Israel itu akan terima berkat itu kalau punya sikap yang benar terhadap firman. Kalau saudara baca semua ayat yang tadi yang panjang lebar itu, saudara akan ketemu berkali-kali ada ungkapan-ungkapan yang dihubungkan dengan firman. Ulangan 11 ayat 8. Berpeganglah pada seluruh perintah yang kusampaikan. 13. Sungguh-sungguh mendengar perintah yang kusampaikan. 18-20. Kamu harus menaruh perkataan ini dalam hatimu, dalam jiwamu. Perkataan Tuhan kan. Ayat 19. Kamu harus mengajarkannya, mengajar firman. Ayat 20. Engkau harus menuliskannya, menuliskan firman. Ayat 22. Sungguh-sungguh berpegang pada perintah yang kusampaikan untuk dilakukan. Itu firman Tuhan. 26-27. Ya, kamu mendengar perintah Tuhan. 32. Harus kamu melakukan dengan setia segala ketetapan peraturan yang kupaparkan. Jadi rupanya sikap yang benar kepada firman ini menentukan saudara diberkati atau tidak. Kalau orang tidak peduli pada firman, ayat 28, dan kutuk jika kamu tidak mendengar perintah Tuhan. Kalau begitu, hidup Israel diberkati atau dikutuk tergantung sikap mereka pada firman. Ini Kanaan. Ya. Kanaan tidak seperti Mesir yang ada sungai Nilnya, yang mereka taat atau tidak, sungai Nil mengalir terus. Ya kan? Mereka mau menyembah berhala atau tidak, itu sungai Nil mengalir terus. Maka air boleh dibilang selalu ada. Tapi di Kanaan ini karena hidupnya bergantung hujan. Jadi kalau lu taat Tuhan kasih hujan, lu tidak taat Tuhan tahan hujan, mampuslah kau. Ya. Coba kata-kata Edgar lagi. Kanaan merupakan tanah yang sangat baik untuk melatih bangsa yang rohani. Secara alamiah Kanaan tidak sesubur seperti lembah Sungai Nil atau lembah Efrat. Karena itu bahaya kelaparan lebih cepat menyentuhnya daripada Mesir atau Asyur. Tapi itu cocok untuk membantu perkembangan ketergantungan kepada Allah dan pengharapan padanya. Jika penduduknya taat, maka tanah itu akan mengalir dengan susu dan madu. Jika tidak taat, tanah itu akan menjadi coklat dan gundul karena hujan yang ditahan. Dan memang dalam arti yang sesungguhnya, orang Kristen memang tidak bisa mengalami kutuk lagi, karena kutuk kita sudah ditanggung oleh Kristus. Tapi bagaimanapun juga, kehidupan diberkati tidak terlepas dari relasi yang baik dengan firman. Coba lihat Mazmur 1 itu ya. Berbahagialah orang, blessed, diberkatilah orang. Kesukaannya ialah Taurat Tuhan, ada hubungan dengan firman. Merenungkan Taurat itu siang dan malam, ada urusan dengan firman. Maka janji berkat dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, tidak layu daunnya. Apa yang diperbuatnya berhasil. Berarti keberhasilannya itu berrelasi dengan firman. Yosua 1. Jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, firman Tuhan. Renungkan siang dan malam, firman Tuhan itu, supaya engkau bertindak hati-hati segala yang tertulis dalamnya. Dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Hidup kita di tahun 2026 ini diberkati oleh Tuhan. Bagaimana kita berrelasi dengan firman? Apakah dalam hal mendengar firman saudara sungguh-sungguh mendengar? Ya. Apakah firman Tuhan yang saudara dengarkan betul-betul saudara sambut di dalam hatimu dan merenungkannya?
Apakah saudara berpegang teguh pada firman Tuhan dalam setiap situasi hidup yang ada? Dan lebih penting, apakah saudara belajar melakukan firman itu dan mengajarkan juga kepada anak-anak? Kalau saudara melakukan semua ini, tidak mungkin hidupmu tidak diberkati. Tuhan tahu menghargai orang-orang yang menghargai firman-Nya. Yang kedua, yang harus dilakukan oleh Israel adalah tidak boleh menyimpang kepada Allah lain. Ayat 16, hati-hatilah supaya jangan hatimu terbujuk sehingga kamu menyimpang dengan beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembahnya. Tuhan suruh hati-hati. Kenapa harus hati-hati? Karena mereka mau masuk tanah Kanaan. Suruh hati-hati. Perhatikan komentar dari Krigi. Orang-orang Kanaan percaya bahwa karunia hujan terletak dalam kuasa dari dewa Baal atau Hadad. Orang-orang Israel harus hati-hati untuk mengenali Tuhan sebagai pemberi hujan. Jika mereka gagal melakukan demikian dan menyembah Allah-Allah lain, mereka akan mempelajari kebenaran ini dengan cara yang keras. Saudara baca di Alkitab ada dewa Baal ya. Itu dewa hujan. Dewa hujan orang Kanaan, dewa kesuburan orang Kanaan bersama istrinya yang namanya Asitoret. Dalam Wycliffe Bible Commentary dibilang, Baal adalah dewa kesuburan yang dengan menyembahnya dianggap akan mendatangkan kesuburan bagi manusia, hewan, dan hasil ladang. Ini dewa Baal. Gambar ini ya. Ini dewa Baal dan istrinya Asitoret. Ini dewa kesuburan Kanaan. Jadi kalau mereka orang Kanaan sembah dewa ini, hujan akan diturunkan. Nah sekarang Tuhan sudah janji sama Israel, Tuhan yang akan kasih hujan. Tapi kalau Israel tidak teguh imannya, mereka bisa terpengaruh dengan Baal. Orang Kanaan sembah Baal, sembah Asitoret. Kalau sampai begitu, maka ayat 17 yang berlaku. Jika demikian, aku bangkitlah murka Tuhan terhadap kamu. Dia akan menutup langit sehingga tidak ada hujan dan tanah tidak mengeluarkan hasil. Lalu kamu lenyap dengan cepat dari negeri yang baik. Maka saudara lihat ya, hidup Israel di Kanaan penuh dengan berkat. Tapi itu sangat bergantung pada kesetiaan kepada Yahweh. Begitu juga umat perjanjian baru. Kita diberkati oleh Tuhan apabila kita percaya dan setia kepada Allah yang benar, yang dinyatakan lewat Yesus Kristus. Maka yang kedua, pertama, sikap benar pada firman Tuhan. Yang kedua, hati-hati, jangan menggeser Tuhan dengan yang lain. Dan yang ketiga, ini paling terakhir. Yang paling terakhir ini adalah belajar bergantung sepenuhnya pada Tuhan. Ayat 10 tadi ya, sebab negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya bukan negeri seperti tanah Mesir. Maksudnya begini, tadi saya bilang Mesir itu kan bergantung Sungai Nil. Sungai Nil dari dulu sampai sekarang tidak kering-kering. Kau mau hidup baik, hidup jahat, taat, tidak taat, setia, tidak setia, itu sungai mengalir terus. Artinya, walaupun lu tidak setia di Mesir, lu masih bisa hidup. Tapi kalau di Kanaan, bergantungnya pada hujan. Kalau kamu sampai tidak taat dan Tuhan kasih berhenti hujan, kau mampus. Maka untuk bisa hidup di tanah Kanaan, kebergantungan pada Tuhan itu mutlak. Ya, lihat ayat 11. Negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya ialah negeri yang bergunung-gunung, berlembah-lembah, mendapat air sebanyak hujan yang turun dari langit. Selain hujan tidak bisa. Hujannya dari mana? Ayat 14. Maka ia akan memberikan hujan untuk tanam. Dia yang berikan. Coba lihat Yeremia 14:22. Adakah yang dapat menurunkan hujan di antara dewa kesia-siaan bangsa-bangsa itu? Ataukah dapatkah langit sendiri memberi hujan lebat? Bukan. Hanya engkau saja ya Tuhan Allah kami, pengharapan kami yang bisa membuat semuanya. 2 Tawarik. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan. Kalau Tuhan tutup langit. Kalau begitu, tanah Kanaan itu, di tanah Kanaan, hidup sangat bergantung pada Tuhan. Kalau Tuhan berikan hujan, hidup. Tuhan tidak kasih hujan, mati. Lihat ayat 17. Dia menutup langit sehingga tidak ada hujan.
mengeluarkan hasil, kamu lenyap dengan cepat. Jadi betul, Kanaan itu memang subur, tapi semuanya tergantung Tuhan. Saya mau kasih kata-kata dari Orr yang bagus. James Orr bilang begini, tidak seperti Mesir, suatu tanah tanpa hujan dan menggunakan pengairan buatan. Kanaan tidak mempunyai sungai Nil. Kanaan meminum air hujan dari langit. Karena itu wilayah itu merupakan tanah yang secara khusus tergantung kepada Allah. Memang kesuburan Mesir juga tergantung pada Allah, tapi secara kurang langsung. Penemuan atau alat irigasi memberinya atau kelihatannya memberi keadaan semi bergantung. Tanda petik ya. Sebaliknya, Palestina atau Kanaan adalah tanah yang karena keadaan yang khusus membuat keberhasilannya dalam panen sangat bergantung pada karunia hujan secara langsung dari langit. Itu adalah tanah yang membutuhkan penyesuaian kondisi yang bersifat providensial, suatu perhatian setiap hari untuk membuatnya menghasilkan hasil panen sepenuhnya dan mampu. Semua sumbernya dari Tuhan, harus bergantung. Tapi ada kondisi yang bergantung penuh, ada yang semi bergantung. Kalau hari ini saudara kelaparan, pagi, siang, malam, besok pagi, besok siang, besok malam, dan kamu tidak punya uang sama sekali, nol. Kamu bergantung pada Tuhan berapa persen? 100%. Tapi ternyata masih ada 100.000 di kantongmu. Kelihatannya kamu semi bergantung, ya kan? Memang sebenarnya bergantung, tapi karena masih ada jalur lain, itu menciptakan suasana semi bergantung yang relatif. Karena itu Mesir dengan sungai Nilnya itu dalam keadaan semi bergantung. Tapi Kanaan ini tidak bisa. Kamu tidak bisa semi bergantung. Kamu harus bergantung full, karena sumber kehidupan itu hanya Tuhan. Ya, kalau begitu hidup di Kanaan itu membutuhkan kebergantungan penuh. Ayat 12, suatu negeri yang dipelihara oleh Tuhan alam. Mata Tuhan alammu tetap mengawasi dari awal sampai akhir tahun. Hidup ini dari awal tahun sampai 1 tahun penuh, Tuhan melihat terus. Kau setia, ini hujan turun. Kalau kau tidak setia, Tuhan tahan itu. Ya, maka dalam Pulpit Commentary, ini merupakan tanah yang terus-menerus diperhatikan oleh Yehova dan yang disokong oleh kemurahan hatinya, dan karena merupakan satu tanah yang sepenuhnya tergantung kepadanya, dan dengan demikian merupakan tempat yang cocok untuk suatu bangsa yang juga sepenuhnya bergantung kepadanya, yang berhutang kepada kasih karunia-Nya untuk semua keberadaan dan milik mereka. Saya dan Pak Ketut ini pelayanan bersama dari tempo dulu 20-30 tahun yang lalu, dan pernah dalam kondisi-kondisi yang sulit, tidak ada makan ya Pak ya. Dan hari itulah kita bergantung sepenuhnya pada Tuhan. Ya tahu, bergantung sepenuhnya. Tapi tahu-tahu ada ibu satu yang baik hati, yang kaya akan kemurahan, lalu berikan kami makan, Pak. Nanti boleh tidur di sana tapi makan di sini. Ya, maka akhirnya sudah ada yang kasih kami makan, maka kami berada pada keadaan semi bergantung. Akhirnya kami makan terus di rumah ibu itu, sampai Pak Ketut akhirnya jatuh cinta dengan anak dari ibu itu, yang sekarang jadi istrinya. Nah, itu ceritanya begitu. Kalau kita tidak kelaparan, mungkin Pak Ketut tidak akan ketemu dengan ibu. Nah, coba kita pikirkan, mungkin kita bisa ada pada keadaan semi bergantung, tapi sebenarnya kebergantungan kita pun rapuh, ya. Karena itulah maka walaupun mau bagaimanapun belajar bergantung, ya. Bahkan seringkali tanah Kanaan itu tanah di mana hanya bergantung sepenuhnya. Seringkali Tuhan menempatkan kita pada tanah Kanaan, bukan di tanah Mesir. Dia menaruh hidupmu di tanah Kanaan atau kondisi Kanaan supaya kau belajar bergantung setiap hari. Setiap janji Tuhan di kau perlukan, ku datang juru selamat berkati setiap jam. Ya,
Kalau begitu, bagaimana implikasinya? Jangan lupa selalu mengandalkan Tuhan dengan doa, belajar berdoa setiap hari. Saya ingin menutup khotbah saya ini dengan 2 kutipan dari buku saya sendiri. Langsung di kutipan saya ya. Tuhan memerintahkan kita berdoa karena Dia mau kita bergantung sepenuhnya pada Dia. Dia adalah benar, dan adalah benar bahwa hidup kita sangat bergantung pada Tuhan. Kisah 17, sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada. Terhadap ayat ini, John Gill memberikan komentar, kehidupan alami di dalamnya manusia hidup berasal dari Allah, dan mereka ditopang dalam kehidupan tersebut oleh Dia. Dan dari Dialah manusia memiliki semua fasilitas berkat kehidupan, dan semua pergerakan tubuh baik eksternal maupun internal dari tubuh ataupun pikiran berasal dari Allah, dan tidak ada darinya yang tanpa pemeliharaan dan bantuan kekuatan dari Dia. Jadi memang semua manusia bergantung pada Allah, baik untuk beradanya maupun keberlangsungan keberadaannya. Next, dalam tafsirannya tentang kata-kata jika Allah menghendakinya, dalam Kisah 18 ayat 1, Calvin berkata, kita semua mengakui bahwa kita tidak bisa menggerakkan satu jari tanpa pimpinannya. Nah, kalau ternyata kita bergantung sepenuhnya pada Tuhan, bahkan seperti kata Calvin, kita tidak bisa menggerakkan satu jari tanpa pimpinannya, maka apabila kita tidak berdoa, berarti kita merasa bahwa kita tidak memerlukan Tuhan dan tidak perlu bergantung pada Dia. Kalau kita tidak bergantung pada Tuhan, lalu kita bergantung pada siapa? Tentu saja pada diri kita sendiri, pada kekuatan kita, kepintaran kita, pengalaman kita, kelihayan kita, kemampuan kita. Dan bukankah semua ini dikutuk oleh kitab suci? Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatan sendiri, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Kalau begitu, jalani hidup tahun baru. Pertama, punya sikap yang benar pada firman Tuhan. Ya, kedua, jangan menyimpang, jangan bergantung pada lain. Tapi yang ketiga, bergantunglah penuh. Tidak peduli saudara ada pada situasi Mesir atau situasi Kanaan, tapi kebergantungan itu penuh. Ya, nah setelah firman Tuhan panjang itu, lalu ditutup ayat 26 sampai 28. Lihatlah, aku memperhadapkan padamu hari ini berkat atau kutuk. Berkat apabila kamu mendengar perintah Allahmu, dan kutuk jika tidak mendengar perintah. Ya, mau pilih berkat atau kutuk? Pilih berkat. Nah, kalau saudara pilih berkat, pilihan kita benar, maka mulai dari 1 Januari 2026 sampai 31 Desember 2026, percayalah Tuhan memelihara saudara. Mari kita baca sama-sama ayat 12. Next. Terus. Ya. Terus. Oh, oke. Coba ayat 12. Enggak ada ya. Dipelihara oleh Tuhan Allahmu, maka Tuhan Allahmu tetap mengawasinya dari awal sampai akhir tahun. Ya. Nah, saudara perhatikan ya, dari awal sampai akhir tahun Tuhan memelihara. Di ayat 12, mata Tuhan Allahmu akan tetap mengawasi dari awal sampai akhir tahun. Jalani tahun 2026 dengan pemeliharaan.